haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwatul iman, jama'atu salati subuhi, sadatunal a'izza, asadani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, jamaah salat subuh, Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda, tentunya para orang tua kami yang senantiasa kami takzimkan, kami muliakan, dan semua yang hadir, yang besar kami taklah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami taklah menyebutkan nama. Bapak Ibu yang mulia, kembali kita bersua bermajelis dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah dan diramaikan oleh para malaikatnya. Ada satu pembahasan yang ingin kami sampaikan di sela-sela kaji kita tentang ma'rifatus siratin nabi wa hayati ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in, yaitu satu bab yang berkenaan satu ibadah. Ada satu ibadah yang hampir bisa dipastikan semua nabi mengerjakannya, Pak. Al-ibadatu qad adduha jami'ul anbiya wal mursalina. Ada satu ibadah yang semua nabi mundu nabiyina Adam alaihissalam, dari bermula Nabi Allah Adam alaihissalam hatta ila an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampailah pada Nabi Muhammad dan semua umatnya. Apa ibadah yang dimaksud ini? Yatufuna haulal ka'bati, yaitu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, Pak. Nah, tentu hal ini ada satu keagungan yang hendaknya dipahami setiap orang beriman tentang apa itu kemuliaan yang Allah letakkan dalam perkara ibadah tawaf. Hal ini semata kami sampaikan, satu, kita melihat sejarah, yang kedua tentu untuk mentargib kembali, yaitu mengingatkan kembali agar kita memiliki kerinduan yang senantiasa tidak pernah terputus akan Baitullah Al-Haram atau Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di tanah suci Mekah. Dan tentunya mudah-mudahan tidak lama setelah bahas tawaf ini semuanya berangkat umroh lagi, Pak. Ini saya nunggu Pak Haji Arsad ngajak saya nih masalahnya. Ada satu hal yang paling mendasar, Pak, yang ingin kami sampaikan, yaitu tentang asraru at-tawafi haulal ka'bati. Rahasia yang begitu agung yang Allah letakkan di dalam perintah melakukan tawaf itu, Pak. Sampai-sampai dikatakan awwalu syai'in alladhi fa'alahu Adamu alaihi salamu inda wusulihi au inda kudumi fi Makkah huwa at-tawafu. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan yang lainnya disebutkan, Asyuti juga menjelaskan bahwa pertama kali apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika sampai di tanah suci Mekah, wa huwa yatufu haulal ka'bati ala sab'ati siyatin. Nabi Adam yang dilakukan pertama kali ketika menginjakkan kaki beliau di tanah suci Mekah, maka yang beliau lakukan adalah bertawaf mengelilingi Ka'bah dalam 7 kali putaran ala sab'ati siyatin. Bahkan wakilah dikatakan, Pak, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Siapapun engkau, maka ketika memasuki masjid, maka janganlah duduk kecuali telah melakukan sholat sunnah 2 rakaat li tahiyatil masjid. Wa hadhihi qa'idatun tasmulu jami'al masjidi. Ini adalah satu kaidah yang memuat berlaku untuk semua masjid.
walakinna fil masjidil harami yundabu ayyatufa awalan summa yusalli rak'atin, tetapi kaidah ini tidak berlaku untuk Masjidil Haram, Pak. Adapun Masjidil Haram wa yusanu au yundabu wa yustahabu, dianjurkan, disunahkan untuk ayyatufa awalan, seseorang dianjurkan langsung mengambil tawaf. Setelah tawaf itu baru summa yusalli rak'atin, baru setelah itu dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ini menunjukkan tawaf itu memiliki kedudukan. Bapak Ibu yang mulia, apa rahasia yang Allah letakkan di balik perintah ibadah tawaf ini? Paling tidak ada 3 hal yang hendaknya kita pertanyakan. Pertama, kenapa tawaf itu dilakukan dengan arah berlawanan jarum jam? Yang kedua, kenapa ketika tawaf Ka'bah itu posisinya harus di sebelah kiri? Yang ketiga, as-su'alu salis, kenapa tawaf itu harus 7 kali? Kok enggak 12 kali atau 5 kali atau bilangan-bilangan yang lain? Tetapi kenapa Allah menetapkan ala sab'ati marrotin? Kenapa tawaf mengelilingi Ka'bah itu harus 7 kali? Jadi ada salah satu soalatin, ada 3 pertanyaan yang di dalamnya terkandung rahasia yang begitu besar yang Allah letakkan di dalamnya. Pertama, kenapa orang tawaf itu dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam? Yang kedua, kenapa Ka'bah harus di sebelah kiri? Dan kenapa harus 7 kali, Pak? Hal ini kalau ketika dipahamkan oleh siapapun yang minal mu'tamirina awil hujjat, orang-orang yang haji ataupun siapapun yang melakukan umroh, maka dia akan mendapatkan hakikat di balik tawaf itu sendiri. Baik Bapak Ibu yang mulia, sebelumnya izin Pak, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ba'di asrari tawafi, dan di antara rahasia tawaf, Pak. Dan sepakat ulama ketika dikatakan semua nabi itu tawaf, hatta qalat, sampai ketika malaikat Jibril ketika Nabi Adam itu tawaf, Pak. Sebelum melakukan tawaf, Nabi Adam itu diberikan nasihat oleh malaikat Jibril, baru hajjika ya Adamu, perbaiki hajimu, sempurnakan tawafmu. Qad hajjajna, sesungguhnya kami, kata malaikat Jibril dan para malaikat yang lain, kami sudah melakukan haji dan kami sudah bertawaf. Berapa lama selisihnya dengan tawafmu ini? Kata malaikat Jibril, ada riwayat mengatakan ala qadri alfaini amin, 2000 tahun yang lalu sebelum engkau tawaf di sini kami sudah tawaf. Ada yang mengatakan ala qadri mi'ati alfi amin, ada yang mengatakan 100.000 tahun yang lalu sebelum engkau tawaf wahai Adam, kami sudah melakukan tawaf di Ka'bah ini. Ini menunjukkan satu kedudukan yang agung, Pak. At-tawafu bi aksi ittijahi aqaribis saati. Sepakat ulama, tawaf itu kalau dilihat cara berjalannya, maka dia mengarah menuju arah berlawanan dengan jalan jarum jam, Pak. Jadi aqaribis saah. Jadi kalau jarum jam itu ke kanan, berarti kalau kebalikannya wal aksu berarti ke kiri. Atau boleh kita katakan orang yang tawaf itu seperti orang berjalan mundur, Pak. Nah, tentu hal ini ada rahasia di dalamnya, dan ini jarang-jarang, Pak, kami sampaikan. Yang pertama, at-tawafu haulal ka'bati bi aksi ittijahi aqaribis saati. Pertama, orang tawaf itu berjalan bertentangan dengan arah jarum jam. Faka'annat ta'ifa. Apa yang bisa kita ambil manfaat, Pak? Pelajarannya, maka sesungguhnya seakan-akan orang yang tawaf itu lamma yatufu haulal ka'bati, ketika dia bertawaf berlawanan dengan arah jarum jam, faka'annahu yarji'u ila zamanihil qadim,
liyatadzakkaru dzunubahul madiyata wa qalila a'malihin naqisati. Apa yang diajarkan seakan-akan pesan Allah, kenapa tawaf itu malah justru bukan ke kanan tetapi ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Artinya kalau ke kanan itu berjalan maju, Pak, menuju masa depan. Jadi kalau berjalan ke kiri itu artinya menuju masa lampau. Kenapa harus masa lampau? Faka'annahu yarji'u ila zamanihil qadim. Orang tawaf itu ketika tawaf seakan-akan dia diingatkan kembali oleh Allah dalam tawafnya itu supaya mengingat masa lalunya, Pak. Faka'annahu yarji'u ila zamanihil qadimi. Dia seakan-akan kembali ke kehidupan masa lalunya. Untuk apa? Liyatadzakar yang lalu, Pak. Yang kedua, liyatadzakar qalila a'malihin naqisati, supaya dia mengingat masa lalunya, dosa-dosanya, sedikitnya amal yang telah ia kerjakan di hadapan Robnya, kurangnya rasa syukurnya. Ini kenapa harus berlawanan dengan arah jarum jam? Rahasia yang pertama, siapapun yang ketika tawaf di tanah suci Mekah mengelilingi Ka'bah, dia kembali faka'annahu yarji'u ila zamanihil qadimi. Dia seperti kembali ke arah masa lampaunya. Dan untuk apa? Liyatadzakkaru, supaya dia ingat bahwa dia punya masa lalu, dia punya dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Dia supaya ingat begitu sedikitnya amal yang ia persembahkan untuk Robnya, dan begitu sedikitnya rasa syukurnya kepada Robnya. Kenapa harus seperti itu, Pak? Al-Imam As-Suyuti dan yang lain, Pak, termasuk apa yang disampaikan oleh Abil Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya Nasoihul Ibad. Orang tawaf itu mengajarkan kepada kita untuk mengenang masa lalu, terutama masa-masa di mana kita sering melakukan kemaksiatan atau adanya dosa yang pernah kita lakukan. Nabi SAW pernah menjelaskan, Pak, ra'su kulli khoti'atin, sumber dari semua petaka, Pak, kehancuran orang beriman, kerusakan, kerugian, di antara sumber yang paling pokok itu nisyanud dzunubil madiyati, melupakan dosa-dosa yang sudah berlalu, Pak. Maka ketika orang tawaf itu dia berjalan menuju arah ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam, seakan-akan dia diingatkan kembali oleh Allah masa lalunya. Maka sambil berjalan itu ia seakan-akan dipaksa, kau ingat dosamu, kau ingat masa lalumu, kau ingat kesalahanmu. Ini rahasia tawaf sebetulnya, Pak. Menurut indal muhakkikin, inda ahlil hakikati, menurut ulama-ulama ahli tahqiq, dan inilah yang dikatakan oleh para ulama ahli tasawuf, ahli suluk, dan ahli hakikat. Jadi tawaf itu bukan hanya berputar mengelilingi Ka'bah, bukan begitu aja, Pak. Tapi ada makna-makna filosofi, ada spiritual yang hendaknya ditanamkan oleh likulli tawafunya. Supaya apa? Dia ingat, satu, dia punya dosa, dia punya kesalahan, dia punya masa lalu yang mungkin tidak baik, mungkin kurangnya ibadah, mungkin sedikitnya rasa syukur, dan itu dipaksa oleh Allah. Yarji'u ila zamanihil qadimi liyatadzakkaru dzunubahul madiyata, supaya dia ingat dosa-dosanya dan supaya tidak melupakan dosa-dosa itu sendiri. Wala binisyani dzunubil madiyati, karena dosa yang dilupakan itu merupakan awal puncak kehancuran. Maka ini yang pertama, Pak, kenapa tawaf itu dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau ke kanan berarti kita menembus masa depan, tapi kalau ke kiri berarti kita seakan-akan dikembalikan ke masa lalu kita. Ini rahasia yang pertama, Pak. Nah, artinya kenapa hal ini disebutkan para ulama? Jadi kalau ini kita pahamkan, Pak, ketika di saat kita tawaf terus kita datangkan perasaan iktiraf ini, ya Allah, begitu hinanya hamba, ya Allah, begitu banyaknya dosa-dosa hamba, ya Allah, begitu sedikitnya amal ketaatan hamba, ya Allah, dan semuanya akan muncul. Dan itulah kemudian ada air mata yang menetes, ada dada yang berguncang, ada getaran spiritual. Kenapa? Satu, ketika dia tawaf, semua masa lalunya dia ingat, semua kesalahannya tidak terlupakan kembali. Ini makna yang pertama, Pak.
Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. At-tawafu haulal ka'bati bi aksi itijahi aqaribi saati. Melakukan tawaf dengan berlawanan arah jarum jam, Pak. Faka'anna khutuwatit ta'ifi, seakan-akan langkah mundur itu, Pak. Likulli khutwatin tamhud dunuba wal khati'atal madiyata. Jadi orang tawaf itu berjalan mundur, bukan mundur begini, tapi arahnya mundur pada waktu-waktu zaman yang sudah dilaluinya. Artinya Pak, likulli khutwatin, setiap langkah-langkah itu diharapkan tamhud dunub, sekaligus ianya langkah-langkah itu dipakai oleh Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya, Pak. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tawafa bihadzal bait, barang siapa yang melakukan tawaf di rumah ini, artinya di Ka'bah, kemudian diikutkan pada sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapat pahala ka'idki rokobatin. Dia langsung diberikan oleh Allah pahala seperti memerdekakan hamba sahaya. Wa ma wada'a rajulun qadaman wala rafa'aha, dan tidaklah seseorang yang tawaf dia meletakkan kakinya yang kanan, mengangkat yang kiri, terus begitu, Pak. Meletakkan yadul yamin wa yarfa'ul yasar, meletakkan yang kanan, mengangkat yang kiri, bergantian begitu, Pak. Illa kataballahu lahu, kecuali Allah akan menetapkan satu kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'atan, akan dihapus oleh Allah satu keburukan. Wa rafa'a lahu biha darajatan, diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkatan setiap langkah, Pak. Maka artinya ketika orang itu tawaf berlawanan dengan arah jarum jam, maka setiap langkah itu seakan-akan dia sedang menghapus dosa-dosanya yang sudah ia lakukan semenjak dia balik sampai di mana di saat dia melakukan tawaf itu, Pak. Ini makna filosofi yang kedua, kenapa orang tawaf itu dilakukan secara mundur dalam arti waktunya, bukan cara jalannya. Karena orang berjalan searah dengan jarum jam itu berarti berjalan menuju masa depan. Orang berjalan berlawanan dengan arah jarum jam itu berarti menuju masa lampau. Ini yang dipahami oleh para ulama ahli tahqiq, Pak. Yang ketiga, kenapa orang tawaf itu bertentangan, berlawanan dengan arah jarum jam? Muhakatu dauronil kauni wa yusbihu tawafu haulal ka'bati bi aksi itijahi aqaribi saati harakatal kauni atau bi'iyati. Makna yang ketiga, Pak, kenapa Allah mensyariatkan orang tawaf itu muternya ke kiri berlawanan arah jarum jam? Fajami'ul ajrami samawiyati taduru haula marakiziya fi hadzal ittijahi. Ternyata pergerakan semua ciptaan Allah, Pak, yang di bumi dan di langit, terutama di langit, mafis sama, yaduru fi marakiziha ala hadzal ittijah. Jadi ternyata ciptaan Allah yang ada di langit terutama, Pak, itu bergerak yaduru ala hadzal ittijahi, mengikut arah tawaf, Pak. Jadi orang tawaf itu ke kiri. Ternyata semua ciptaan Allah yang ada di langit taduru fi marakiziha ala hadzal ittijah. Saya pernah baca satu artikel, di langit itu ada galaksi, Pak. Kalau kita kenal dengan galaksi Bima Sakti, ada planet, ada setiap putaran garis edar, bumi berputar, matahari berputar juga, dan ternyata perputaran garis edar itu bukan ke kanan, Pak, semua berputar ke kiri. Semua ciptaan Allah yang berputar yaduru ala marakiziha, dan semuanya berputar mengarah ke kiri, bukan ke kanan. Artinya apa? Orang yang tawaf, Pak, itu seakan-akan dia bertawaf, berputar bersama dengan berputarnya alam semesta. Itu apa enggak hebat, Pak?
Ini yang harus kita rasakan sebetulnya ketika tawaf. Ketika kita tawaf keliling Ka'bah itu, kita seakan-akan berputar mengikuti takdirnya Allah, berputar mengikuti ciptaannya Allah semua di alam semesta ini, Pak. Ini sunnatullah, Pak. Jadi ternyata mafis samai, apa-apa yang di langit, fajami'ul ajrum as-samawiyah minan nujum, apapun yang Allah ciptakan berputar, itu berputarnya taduru haula marokiziha fi hadal ittijahi. Jadi mereka berputar ke kiri, Pak, bukan ke kanan. Jadi matahari berputar, bumi mengelilingi matahari, itu semua perputaran ke kiri. Menurut riwayat yang paling sahih itu ke kiri, Pak, bukan ke kanan. Termasuk al-malaikatu tatufu haulal baitil ma'mur fi sama'i sabi'ati ka ibadatin lillahi azza wa jalla fa huwa makanun fi sama'i bi khidail Ka'bah. Rahasia yang berikutnya, ketika Ka'bah itu ditarik benang lurus ke atas, Pak, maka di atas Ka'bah itu tepatnya ada Baitullah al-Ma'mur fis sama'i. Bikhidail Ka'bah, sepakat ulama, bikhidail Ka'bah itu kalau ditarik ke atas, posisi Ka'bah itu lurus dengan Baitullah al-Ma'mur, tepatnya di atas langit ketujuh, fis sama'i sabi'ati. Wa yazuruhu kulla yaumin sab'una alfi malakin, yang setiap hari didatangi 70.000 malaikat. Jadi setiap 70.000 malaikat masuk, fayata'abbaduna fi tsumma la ya'uduna ilaihi abada. Setiap hari 70.000 malaikat masuk, berkeliling beribadah, dan setelah ibadah mereka tidak pernah keluar dari tempat itu, Pak. La ya'uduna abada. Wa hadzal masyhad huwa ibadatun la tanqati'u wa tusbihu bi tawafil basari haulal ka'bati fil ardi, dan ini menyerupai tawafnya manusia di bumi, Pak. Jadi di langit ada malaikat yang bertawaf mengelilingi Baitullah al-Ma'mur. Nah di bumi ada Baitullah al-Haram, Pak, sama-sama titik pusatnya bumi. Nah di sana ada titik pusatnya langit. Maka bikhidail Ka'bah, Baitul Ma'mur itu kalau ditarik benang lurus, maka lurus dengan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa tawaf itu ke kiri, Pak? Wa yunsahu bi taujihil qalbi nahwal Ka'bah asna at-tawafi bi aksi aqaribis sa'ah. Kenapa tawaf itu ke kiri, Pak? Kok enggak ke kanan? Wa haitsu yabda'ud damu yajri fi jismil insani, dan ternyata darah manusia itu, Pak, berputar mengalir ke seluruh tubuh. Itu bi aksi aqaribis sa'ah, berlawanan dengan arah jarum jam, Pak. Saya sampai nggak percaya, Pak, waktu baca kitabnya, tapi setelah saya buka Google, YouTube, anatomi tubuh manusia, seperti apa gerak darah dalam tubuh, ternyata betul, Pak. Darah itu ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Dia dipompa oleh jantung, Pak. Dari jantung ini bukan ke sini. Kalau ke sini berarti ke kanan. Ternyata dia ke sini, Pak. Ke kiri, berputar sampai kaki, naik kemudian sampai kepala, turun lagi sampai jantung, putar lagi ke kiri. Jadi dauratud dami fi jismil adami ila hadzal ittijah. Jadi orang hidup itu, Pak, itu darahnya ngalirnya ke kiri. Bi aksi aqaribis saati, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah artinya ketika orang bertawaf ke kiri dan darah mengalir ke kiri, ini ada munasabatan wa muwafakotan, ada kesesuaian, Pak. Darah itu artinya jaryul hayah. Jadi jaryud dam bimakna jaryul hayah, mengalirnya darah itu artinya mengalirnya kehidupan, Pak. Kenapa? Karena darah itu membawa hidup, bawa oksigen, bawa nutrisi, bawa saripati makanan. Darah sehat maka badannya sehat, darahnya bersih, insya Allah badannya kuat. Yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan badan kita karena darahnya tidak lancar, maka seakan-akan darah itu membawa kehidupan. Maka orang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah ke kiri itu seakan-akan satu amal yang akan mendatangkan kehidupan baru, Pak. Makanya tawaf itu ke kiri. Darah manusia yajri fi jismil adami ala hadzal ittijahi, dan darah itu ternyata
mengalirnya juga ke arah kiri, dari jantung dipompa Pak ke kiri, turun dulu, naik lagi melewati anggota tubuh yang sebelah kanan sampai ke kepala, turun lagi, dipompa lagi ke jantung, turun lagi ke sebelah kiri, muter terus, dauratud dam namanya, perputaran darah. Dan itu biaksi akori bisaati, dan itu bertentangan, berlawanan dengan arah jarum jam. Ini tanda kebesaran Allah Pak. Dan itu ada pada ibadah tawaf. Kenapa tawaf itu kok berlawanan dengan arah jarum jam? Karena darah itu mengalirnya juga berlawanan dengan arah jarum jam. Dan darah itu membawa semua kebaikan tubuh. Kalau darahnya baik yang dibawa, maka baiklah tubuh ini. Tapi kalau yang dibawa darah itu racun dan yang lainnya, maka rusaklah tubuh ini. Maka tawaf itu, kalau orang tawaf itu niatnya karena Allah, maka dia akan membawa keridhaan Allah. Tapi kalau ada orang tawaf berniat sesuatu yang tidak baik, atau berniat hanya semata karena ingin dunia, maka Allah akan berikan hanya sebatas ala qadri niyatihi, sebatas apa yang diniatkan ketika tawafnya. Karena tawaf itu kehidupan Pak. Jadi tawaf ke kiri itu sebetulnya linailil hayatil jadidati, untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Apa kehidupan yang baru? Iman yang semakin kuat, amal yang semakin meningkat setelah tawaf itu dilakukan. Nah, itu diibaratkan putaran tawaf itu seperti kadauratid dami inda jismil adami, seperti perputaran darah yang ada pada tubuh manusia. Ini rahasianya Pak. Nah, kemudian tahsinu sihatil jismi, ternyata di balik perintah tawaf itu bisa menyehatkan badan Pak. Wa tu'addu ibadatul haji wal umrati bisyakli amin bima fi dzalika tawafi nafi'atan tibbiyatan. Jadi orang tawaf itu ternyata menyehatkan Pak. Haitsu yusa'idul masyu at-tawil asna at-tawafi was-sa'i ala ilaji dhaghtid dami was-sukari. Karena tawaf itu berjalan Pak. Jadi ibadah yang dilakukan dengan olahraga itu tawaf, sa'i tawaf Pak. Kalau sholat itu gerakan, tapi kalau sambil lari itu dua, tawaf sama sa'i. Yang dimana lari dan jogging ini Pak, maka sepakat ulama dia bisa menjadikan satu ilaju dogdidam. Dogdu itu tekanan Pak. Jadi kalau tekanan itu tensi. Jadi orang tawaf itu bisa menurunkan tensi sebetulnya Pak. Jadi kalau orang punya darah tinggi, bludrek, mumetan, gampang ngamuan, kok tawaf itu sebetulnya kalau tawafnya benar, yang terjadi dia akan semakin slow Pak. Tapi kalau habis tawaf kok ngamuan, berarti ada yang salah dengan tawafnya. Yang kedua, wasukari, menekan kalori Pak, membakar kalori. Asukari dari kata gula Pak, karena gula itu kalori. Nah, di sini disebutkan artinya orang yang tawafnya semangat sungguh-sungguh itu diharapkan gula darahnya turun Pak. Tapi saya malah balik tawaf balik belum sembuh juga. Berarti harus diulang lagi tawafnya kayaknya Pak Haji. Nunggu kapan Pak Haji? Enggak, ini hanya nanya aja maksudnya. Karena dia bisa menyembuhkan penyakit Pak. Jadi olahraga yang dilakukan mengelilingi Ka'bah itu kalau diniatkan dengan benar, dia bisa doktud dami wasukari, dia bisa menekan gula darah, bisa menyehatkan badan, membersihkan aliran darah, dan itu di antara manfaat yang sudah diteliti oleh para ulama ahli kesehatan, min nafi'atan tibbiyatan, jadi manfaat dari sisi kesehatan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu yang mulia, masih berapa menit Pak? Limadza at-tawafu min jihati yasaril Ka'bah. Kenapa tawaf itu posisi Ka'bah harus di kiri Pak? Kalau di posisi kanan Ka'bah batal Pak tawafnya. Artinya apa? Ada makna yang tersendiri menurut ulama ahli tahqiq, muhaqqiqin ahli hakikat. Kenapa tawaf itu posisi Ka'bah harus di sebelah kiri? Al-iqbalu alal baiti min babih. Orang yang tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri, seakan-akan dia akan menghadap Allah melalui pintunya. Tapi kalau sebelah kanan, dia jauh Pak. Wa indamat tubda'ut tawaf, wa indamat tabda'ut tawaf, ketika engkau memulai tawaf min jihati yasaril Ka'bah, dari arah kiri Ka'bah, berarti Ka'bah sebelah kiri. Kita mulainya kan dari titik Hajar Aswad Pak.
Sampingnya Hajar Aswad itu kan pintu Ka'bah. Jadi ketika kita sudah melangkah ke arah kiri, seakan-akan kita menjumpai Allah melalui pintunya. Fa innaka tabda'u min indil Hajaril Aswadi, engkau tawaf berawal dari sampingnya Hajar Aswad. Nah kemudian ketika kita akan berjalan berikutnya, kita sedang menghadap pintu Ka'bah, Pak. Nah artinya wahada yuwafiqu qaulahu ta'ala waqtul buyuta min abwabiha, dan ini selaras dengan apa yang Allah perintahkan, datangilah, masukilah setiap rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya. Berarti kalau sebelah kanan nggak ketemu, Pak, tapi kalau sebelah kiri di sini pintunya, ini ibarat seperti orang masuk ke dalam satu pintu. Itu makna filosofinya begitu, Pak. Yang kedua, posisi Ka'bah di sebelah kiri, Pak. Walakin ba'dul ulama idzakaru anna dzalika qad yarmuzu ila ja'lil qalbi muttajiyan nahwal Ka'bati. Jadi sebelah kiri itu artinya mana hati itu, Pak? Qalbu itu sebelah kiri. Jadi sepakat ulama tasawuf ahli hakikat, qalbul adami, hati manusia itu min jihatil yasar, ada di sebelah kiri, wala min jihatil yamin, bukan sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan paru-paru. Nah ketika orang tawaf ini diharapkan ada alaqatu bainal ka'bati wal qalbi. Kenapa yang didekatkan ke arah Ka'bah itu hati kita? Supaya ada alaqah, ada keterkaitan, Pak. Ada tafaul, ada barokah yang ribuan tahun yang pernah diberikan oleh Allah ke dalam Ka'bah itu, dia mancep di hati manusia yang tawaf itu, Pak. Ini kenapa Ka'bah itu maknanya harus di sebelah kiri, supaya apa? Antara bagian tubuh kita yang paling penting dikatakan kolbu hati ini, dia lebih dekat ke arah Ka'bahnya, bukan kanannya. Tapi kalau kita kanan Ka'bah sebelah kanan, maka tentu hati kita jauh daripada posisi Ka'bah. Nah ini filosofi yang kedua. Kenapa Ka'bah itu harus di sebelah kiri? Di sini katakan walidzalika li'annal qalba yu'tabaru markazur ruhi. Karena hati itu markasnya kehidupan, Pak. Hati itu menjadi markasnya semua tubuh kita. Ketika Nabi menyebutkan ala wahiyya al-qalbu idza sholahat, ketika baiklah hati, apa segumpal ketul daging itu, maka fasolahal jasadu kulluh, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, ketika dia rusak, wa fasadat sairu jasadi kullih, maka rusaklah semua tubuh itu. Ala wahya al-qalbu, dan Nabi menyebutkan itu hati, Pak. Maka sebetulnya orang tawaf itu berjalan di mana Ka'bah di sebelah kiri, itu artinya ngecas spiritual ruhani, Pak. Takliful qalbi, supaya hatinya lembut. Tazkiyatul qalbi, supaya hatinya bersih. Takwiyatul qalbi awirruh, supaya menguatkan hati. Kenapa? Hati ini markazur ruh, sumbernya roh itu di sini kehidupannya. Nah ini yang dicas, Pak, didekatkan sama arah Ka'bah. Itu rahasia filosofi orang tawaf, Pak. Makanya kalau tawaf Ka'bah sebelah kanan, batal tawafnya. Dia harus di sebelah kiri. Ini di antara manfaat kenapa tawaf itu posisi Ka'bah ianya harus di sebelah kiri. Nah kemudian kenapa harus 7 kali, Pak? Kok enggak 18 kali? Masih berapa menit? 6 menit. Oke, baik. Apa kata para ulama? At-tawafu bisa bu'ati siyatin, Pak. Kenapa harus pakai hitungan 7? Kok tidak wala bi adadin akhor, bukan dengan hitungan yang lain, Pak? Apa kata para ulama? Bi anna ramziyatur raqm as-sab'ah, hitungan atau bilangan 7 itu, Pak. Wa yusiru ila kamalil kauni fil islami. Bilangan 7 itu kalau dalam Islam itu punya nilai, Pak. Yusiru ila kamalil kauni, menunjukkan kesempurnaan apa yang telah Allah ciptakan, itu 7. Yusiru ila kamalil kauni. Jadi bilangan 7 itu menunjukkan bilangan kesempurnaan apa yang Allah ciptakan, Pak. Nah buktinya di mana? Adadus sama, langit diciptakan oleh Allah sab'atu tibakin, 7 lapis, 7.
nggak ada langit 8 Pak, 7. Wa adadu al-ardi, dan lapisan bumi, wal ardu ala sab'ati lafaifa aidun, bumi 1 tapi lapisnya juga 7, sab'atul lafaif. Kemudian yang ketiga adadul jannah, surga itu ala sab'ati marotib, Allah ciptakan surga itu 7 lapis, walikulli martabatin au darajatin samaniyatu abwab, setiap satu tingkatan 8 pintu, itu surga. Wa adadun nar, dan neraka juga sama, takawwanat min sab'i darokatin, neraka itu 7 lapis juga, dari paling bawah hawiyah sampai paling tinggi jahannam. Nah kemudian a'dha'us sujudi sab'atun, ibadah yang paling mulia dilakukan manusia ini sujud Pak. Tidak ada ibadah yang mengalahkan kemuliaan sujud. Sujud itu puncaknya ibadah, puncaknya sholat juga sujud. Nah untuk bisa melakukan sujud yahtaju ila sab'ati a'dha', dan itu juga memerlukan 7 anggota badan. Kening 1, 2 telapak tangan, bilyatin, kemudian rukbatin, lutut dari 2 kaki, kemudian atrofu jami'i asobi'ain, 2 telapak kaki yang dipakai adalah atrof ujung-ujungnya, atrofu asobi'i rijlaini. Jadi totalnya 7 Pak. Untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah yang paling tinggi itu pun juga menggunakan 7 bilangan. Kemudian adadul ayyam fi kulli usbu, Allah menciptakan bilangan hari 7 juga. Kemudian surah dalam Al-Quran dikatakan a'zamu suwari fil Qur'ani suratul Fatihah. Surah Fatihah juga terdiri daripada 7 ayatin, 7 ayat juga. Nah kita lihat bukti-bukti 7 ini yusiru ila kamlil kauni. Bahkan syahadatut tauhid Pak, li fathi babil jannah, kalimat yang Allah tuliskan di pintu surga Pak, yang dipakai untuk membuka pintu surga itu terdiri dari 7 kalimat, 7 lafaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4, Muhammadun 5, Rasulun 6, Allah 7. Kalimat yang dipakai untuk membuka pintu surga ianya juga 7 kata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sir rahasia loh Pak, yusiru ila kamalil kauni. Dan termasuk as-sa'yu baina Safa wal Marwah, sa'i juga 7 kali Pak. Ini Masya Allah. Jadi artinya begitu banyak hal-hal yang ditunjukkan oleh Allah. Kesempurnaan itu dalam penciptaan yang diciptakan oleh Allah itu diukur dengan 7 bilangan, dan ini termasuk tawaf itu kenapa harus 7 kali. Demikian Bapak Ibu yang mulia, ini hanya untuk menyela-nyela kajian sirah kita, dan kami ambilkan dari keterangan ulama-ulama ahli sejarah dan ulama ahli tahqiq, menyikapi karena semua para nabi, tidak ada satu nabi yang tidak bertawaf dan tidak berhaji. Ini menurut kaul ulama yang paling rajih. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Sebelum kami tutup dengan salam, saya doakan mudah-mudahan yang hadir segera diberangkatkan kembali oleh Allah untuk berziarah tanah Mekah suci, Mekah Madinah, bisa tawaf kembali, dan kita bisa mengamalkan makna-makna hakikat yang ada, yang Allah letakkan di dalam ibadah tawaf, sehingga kita tawaf benar-benar ada air mata yang selalu mengalir, ada kerinduan yang tertanam, dan ada dosa yang terampunkan, ada ibadah yang kembali berubah semakin kuat, dan ada keimanan yang semakin meningkat setelah tawaf itu sendiri kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.